perkembangan teknologi memang nggak bisa ditahan juga ya. Untuk baru-baru ini gitu ya, kayaknya udah begitu lama ya. Itu muncul aplikasi yang namanya Winletter. Nah, Winletter ini itu cukup booming ya kan di kala gamer HP. Katanya gitu, dengan adanya aplikasi ini, itu PC dan konsol itu bakal tamat atau eranya udah berakhir gitu kan. Nah, jadi apa itu Winletter? Nah, jadi itu adalah sebuah aplikasi canggih itu, untuk memungkinkan kita menjalankan aplikasi dan game di Windows yang sebelumnya ada di Windows itu bisa langsung dari Android. Nah, dan jelas gitu kan, itu ada update tiap, kayaknya nggak tentu juga gitu kan. Setiap update tuh membawa sebuah loncatan baru. Kalau yang baru-baru ini ya mungkin UI-nya dan gitu-gitu. Dan even gitu, sekarang aku baca gitu, bisa nginstal Steam juga gitu kan. Dia kayak bener-bener kayak, ya bisa nginstal kayak ya Windows beneran gitu kalau aku ngeliat ya kan. Dan menjalankan game seperti biasanya gitu kan. Nah ini bener-bener gila kan. Ini lonjakan yang baru gitu. Tapi ya nggak bener-bener baru. Ada yang ya udah beberapa udah ada lah gitu lah. Tapi di sini aku mau ngomong resikonya gitu, karena kebanyakan pasti sudah kelebihan, udah tata caranya, ya pasti aku ngomong resikonya ini. Dan kebanyakan resiko ngomong di akhir ya kan. Di sini aku ngomong resiko di awal gitu supaya kalian tahu dan lebih aware dikit gitu kan. Nah di sini seperti yang kita tahu dulu gitu. Ini kita bandingkan dulu. Kalau HP zaman sekarang gitu kan, atau beberapa HP lah, itu bahkan speknya sekarang itu sudah bisa melebihi spek laptop gitu, yang umum yang digunakan untuk bukan gaming ya, yang untuk pekerjaan biasa gitu. Dalam jumlah RAM dan kadang jumlah storage juga ya. Kalau storage jarang ya kan. Kalau RAM-ku di HP itu cuma 4 GB. Ini Samsung A40e, Samsung 44 A40e ya kan. Sedangkan ini yang aku pakai laptop itu RAM-nya 8 gitu kan. Tapi ada kan RAM yang HP-nya sampai 16, 32 dan segala macamnya gitu kan. Lalu untuk masalah storage gitu kan. Storage sekarang juga sampai ratusan GB kan, 256 GB untuk yang HP gitu untuk zaman sekarang ya kan. Nah, itu juga sekarang beberapa game gitu yang ya beberapa game, ya aku ngomong beberapa nggak semua ya kan. Itu bisa ditampung ke HP gitu. Nah, terus itu kita bahas itu spek HP ya kan. Lalu untuk teknologi yang kayak gini gitu, teknologi yang menjalankan sebuah game lewat game PC atau game konsol lewat HP itu sudah juga banyak ya. Teknologi kayak ini, kayak yang pertama ada cloud deck gitu kan. Jadi kalau kalian penasaran, cloud deck itu adalah semacam ibaratnya gitu, ibarat kata gitu. Kalian main game, kalian kayak nonton YouTube streaming gitu kan, kayak nonton YouTube tapi modelnya streaming. Nah, ibarat kan streaming itu adalah untuk streaming game gitu. Jadi kalian itu main game itu pakai mesinnya orang lain gitu. Jadi pakai HP-nya orang lain yang terkoneksi dengan internet gitu kan. Yang terkoneksi dengan internet. Jadi misal kalian main GTA 5 gitu, pakai HP Nokia misal. Nah, HP Nokia ini harus terkoneksi dengan internet. Nanti connect ke HP-nya orang lain atau mesin yang ada di sana gitu untuk mainin gitu kan. Nanti akan streaming data-datanya gitu. Nah, jelas gitu. Yang pertama ini kuotanya bisa seabrek-abrek banyak buat gitu kan. Karena data yang harus tersetting, harus terdownload dan terupload itu sangatlah banyak. Dan yang kedua jelas nge-lag parah. Yang ketiga HP-nya bakal panas ya kan, overheat. Nah, ini yang kan penting yang nanti akan kita menjadi poin yang selanjutnya gitu kan. Nah, terus ada lagi gitu kan. Ya ibaratnya kayak peningkatan dari PSP lah ibaratnya ya kan. Ya evolusi lah ibaratnya, ya itu kayak Steam konsol dan segala macam. Ya ibaratnya kayak, ya ibaratnya bisa main game konsol tapi bisa dibawa gitu kan. Main game Steam itu bisa pakai yang ya deck khusus untuk Steam, device untuk Steam sendiri itu ada gitu. Dan ya cukup banyak gitu teknologi yang sekarang kayak gini. Dan sekarang ada loncatan baru di mana dia bisa memakai HP kita sendiri gitu. Nah, di sini aku sudah nge-search dan udah ngelihat ya ibaratnya sekilas aja sih. Dan ya udah mendalami sedikit gitu kan. Bahwasanya di sini kalau aku ngelihat ya udah pakai juga ya. Pertama dia ini Winletter ini dia memakai konsep yang namanya container ya kan. Atau di PC mungkin kalian lebih dekat dengan kata-kata Docker ya kan. Jadi sekalian jadi semacam kontainer ini itu ibaratnya kata ya kan. Kalian mengambil dulu resource untuk kemudian diolah. Nah, ibarat gitu, ibarat kata gitu, ibarat kata. Kalau misalkan HP kalian RAM-nya 8 GB, terus misalkan storage-nya 256 lah, misal segitu ya. Nanti akan diambil semisal 4 GB ketika aktif ya kan. Ketika aktif dia akan langsung ngambil 4 GB, 4 GB dan gitu. Fix untuk ya ibaratnya fix. Ini kan RAM-nya akan langsung kepake kalau dia
ibaratnya akan kalian jalanin kan, langsung diambil 4 giga. Lalu yang kedua ini akan diambil secara permanen, yaitu storage-nya ya kan. Jadi dia tuh ibaratnya storage-nya itu tuh akan dikompres lah ke dalam satu jenis file atau satu jenis ya file lah ibaratnya. Nah itu kalian mau pakai yang modelan ibaratnya mau ngisi data apapun gitu kan, ya itu udah langsung masuk ke situ gitu. Dan itu besar banget ya kan, aku ngomong itu besar banget. Dan even di laptop gitu, itu di HP, di laptop ataupun di komputer gitu yang nggak bener-bener high end atau ya ibaratnya yang biasa lah gitu kan, yang agak-agak biasa dikit gitu, itu juga cukup nge-lag ya kan dan bikin overheat gitu. Nah langsung aja gitu kan. Dan selanjutnya gitu di sini kita juga bisa memakai di WinLetter ini tuh kayak ya beberapa lah, kayak ada beberapa settingan gitu kan yang mungkin kalian bisa searching lagi di Google. Itu setiap kali kalian game tuh bisa disetting lah, dituning lah, ibaratnya kelebihannya kayak gitulah. Terus langsung ke resikonya gitu kan, aku ngomong resikonya langsung gitu. Yang pertama adalah ini berkaitan sama performa game ya kan, performa game. Ini sifatnya subjektif, kalian bisa ya ibaratnya ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman gitu kan. Kalau aku pakai PC atau konsol gitu kan, itu bisa sampai 60 fps. Ya ibaratnya lancar lah, smooth lah, minimal smooth lah. Atau nyaman lah minimal ya. Tapi ketika aku pakai yang ini gitu kan, itu FPS-nya drop gitu. Dari yang semulanya mungkin pakai PC 30 atau 60-an lah sekitar segitu. Itu bisa sampai 15 sampai 20 kadang gitu. Bisa sampai 10 FPS gitu. Ya itu tergantung HP ya, yang aku pakai tadi Samsung A04e gitu kan. Ya cukup kentang lah, aku ngomong storage-nya 32 dan RAM-nya cuma 4 gitu kan. Ya sekitar 4 atau 8 lah, sekitar segitu aku lupa. Nah, jelas agak ngelek-ngelek dikit gitu kan. Dan even misalkan gitu kalau settingannya nggak bener gitu kan. Misalkan ada sesuatu hal yang hilang gitu, contoh mata gitu kan ada pupilnya hitam di sini, kadang matanya tuh hilang gitu, kayak nggak render sendiri gitu kan. Nah ini bisa kalian atasi dengan ya ibaratnya nyetingnya gitu kan, settingannya lah, jago settingannya lah. Nah yang kedua ini yang cukup penting menurutku ya kan. Di sini menurutku resikonya merusak HP. Kenapa gitu kan? Jadi aku nggak ngomong ketika kalian main langsung HP-nya rusak gak ya kan? Ini seperti kalian mungkin minum minuman bersoda ya. Apakah kalian langsung minum langsung rusak tubuhnya, atau kalian minum manis langsung diabetes kakinya langsung diamputasi? Jelas jawabannya enggak ya kan. Jadi ini in long term use gitu. Nanti mungkin di kemudian hari powernya atau ya ibaratnya jalur powernya udah terputus atau gimana, langsung blackout atau ngehang crash dan segala macamnya, nggak bisa digunain lagi, blackout. Nah kayak gitu gitulah. Ini kenapa gitu kan? Ini mendasari argumenku kenapa, karena itu hanyalah sebuah program gitu. Itu hanya sebuah aplikasi yang mengkonversi gitu program yang berjalan yang semulanya untuk Windows itu ke Android gitu kan. Nah, jelas konsep memakainya ya tadi ya, kita menggunakan kontainer tadi. Sangat jelas ya. Jadi ya ibaratnya yang aku main game itu kecil ya kan. Aku main gamenya tuh kecil-kecil doang lah. Nggak terlalu berat, dan even itu nge-lag gitu. Mungkin karena HP juga bisa ya. Terus aku ngeliat di Facebook ya kan. Itu ada yang main Dragon Ball Sparkling Zero. Ya, kalian nggak salah denger. Dragon Ball Sparkling Zero yang 2 versus 2, 1v1 gitu kan, yang bisa memakai Goku Ultra Instinct gitu kan. Itu bisa dimainin di HP gitu. Dan bener-bener gila gitu kan. Walaupun FPS-nya sekitaran 0 sampai 15 itu, dan menurutku gitu, karena dia ngerekamnya pakai HP gitu. Ya menurutku nggak kelihatan nge-lag, tapi menurutku itu ya harusnya nge-lag banget ya kan. Nah, di sini kenapa kok bisa gitu? Sparkling Zero kan gede gitu. Ya tadi ya seperti yang aku ngomongin, di sini udah ada satu, ketika kalian kontainer gitu, itu sudah langsung disediain satu file gitu kan. Satu file, ya ibaratnya ini kalau di PC ya, satu file itu ukurannya gede banget, ukurannya cukup gede. Dan di situ ibaratnya tuh OS kalian, OS ya ibaratnya kontainer kalian tuh semuanya ada di situnya. Jadi ketika kalian download Dragon Ball Sparking Zero, misalkan berapa ratus giga gitu atau beberapa puluh giga, itu akan langsung terkompres paling jadi berapa giga aja gitu. Nah kayak gitu. Dan untuk di PC ini aku ngomong kalau pakai Docker atau pakai ya ibaratnya virtual box container dan segala macamnya, itu cukup berat ya kan. Karena kita kerja 2 kali tadi untuk memakai dan segala macamnya gitu. Dan untuk laptopku yang speknya nggak tinggi-tinggi banget tapi above average slight gitu kan, atau ya tinggi sedikit lah, itu sampai overheat gitu kan. Nah tapi ada tapinya sendiri nih. Menurutku sendiri itu kalau misalkan sistem sendiri itu, sistem kalian sendiri, sistem requirement untuk HP dan game itu
bedanya jauh gitu. Misalkan aku cuma main soliter gitu, ya ibaratnya cukup lah gitu kan. Nah, terus gitu, eh ini menurutku sendiri, game yang ada di PC itu atau konsol memang ada hardware-nya gitu, memang ada hardware-nya dan memang diperuntukkan untuk main untuk ya kayak gitulah, untuk environment kayak gitu. Sedangkan tadi untuk win letter gitu kan, itu kan modelnya dari APK ya kan. Jadi dari APK tadi program dia kerja dua kali, ngerender permainan yang ada di dalam, jadi pakai kontainer tadi ngerender, ngekomputasi gitu kan. Terus kemudian dia mengkonversi lagi ke HP kalian gitu. Nah, tapi kelihatannya cuma satu karena one smooth motion ya kan, karena secara kontinu lah, secara selanjutnya terus menerus lah ibaratnya kayak gitu ya. Nah, terus kenapa ini aku mendasar kayak gini? Karena yang sepengetahuanku juga di sini prosesornya tuh beda ya kan, prosesor laptop, komputer dengan Android atau HP itu beda ya, dan bedanya itu cukup banyak gitu kan, jadinya gitu in the end of the day itu akan berat untuk HP prosesornya dan segala macam. Dan aku nggak ngomongin langsung rusak di langsung ketika kalian pakai langsung rusak, itu enggak ya, tapi in the long term use gitu kan. Dan menurutku sendiri ya kan CPU PC tadi berbeda dan mungkin RAM-nya sama gitu kan, tapi ya yang otaknya itu kan di CPU dan prosesor ya kan, nanti cukup bisa-bisa nanti rusak lah gitu. Dan ini ibarat kata gitu, itu kalian ya ini mungkin lebih apa ya, lebih pas lah untuk argumennya kayak gini ya kan. Ibarat kata gitu, kalian minum minuman beralkohol gitu, ini di orang Eropa ya kan, minum minuman beralkohol. Nah di sana gitu kalau minum itu kan fungsinya untuk menghangatkan tubuh dan memang environmentnya pas gitu, lingkungannya pas gitu kan, dan mereka minum cuman ya untuk meringankan, biar anget lah badannya gitu kan. Sedangkan di Indonesia gitu kalau minum minuman beralkohol gitu kan, ya babai gitu kan, udah panas, luar dalam panas semua, selesai kan. Dan terus gitu kan, ibarat kata gitu, di sini tuh di sana minuman beralkohol mungkin bisa tahan gitu orang-orangnya sampai di 70%, ya enggak 70% juga, 10-30% lah. Sedangkan di sini mungkin harus diturunin dulu biar enggak pada meningsoy gitu kan. Itu mungkin ya sekitar 5 atau 10% atau kurang lah. Dan di sini aku enggak nganjurin kalian minum minuman beralkohol. Ini cuman ibaratnya ya analogi aja ya, analogi gitu. Nah, terus yang ketiga gini, ini berpotensi malware gitu kan, berpotensi malware. Bukan aku nggak ngomong winletternya secara langsung, tapi mesti akan ada gitu tiruan-tiruan yang lain yang ya paling nanti akan disusupi sesuatu lah ibaratnya kayak gitu ya. Download di situs resmi gitu atau download di GitHub gitu kan. Nah, nanti langsung install aja dan segala macem, kalian bisa tonton di yang lain gitu kan. Nah, terus yang terakhir ini menurutku sendiri, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah era PC konsol atau PC di game atau PC di konsol atau ya akan berakhir lah ibaratnya, PC dan konsol akan berakhir. Jawabannya jelas enggak. Ya enggak mungkin lah ibaratnya ya. Kenapa gitu? Ya jelas ya kan. Peminatnya masih banyak, Bos. Walaupun kalian cuma main lewat HP gitu. Itu kayaknya persentasenya masih sedikit lah ya dibanding yang tetap main lewat PC konsol gitu. Coba kalian main Valorant lewat HP gitu kan. Jelas malah jadi beban gitu kan. Nah, dan masih banyak lagi lah gitu, main CS:GO dan segala macam, main pakai itu kan jelas. Ya susah lah ibarnya kan. Dia pakainya kan HP, jadi dia harus diginiin dulu. Ada joysticknya lah, ada kayak D-pad-nya lah ibaratnya, kayak gitulah. Tapi untuk sekarang kayak gitu ya kan, kita nggak tahu ke depannya gimana. Dan asal kalian tahu gitu, di sini Winletter ini juga menawarkan gitu. Dia bisa pakai keyboard dan mouse. Yang kedua dia bisa pakai ya ibaratnya konsol dari luar, ibaratnya stick PS dan segala macam itu bisa dipasang di luar lah ibaratnya kayak gitu. Dan ya apakah saya menyarankan untuk menginstal aplikasi ini di HP kalian gitu kan? Jawabannya kembali lagi, kalau untuk senang-senang aja, untuk game aja, menurutku nggak usah ya. Menurutku nggak usah aja. Kalau ada keperluan mendesak, tapi keperluan mendesak apa gitu? Ya sebenarnya boleh-boleh aja ya. Kalau ya ini setelah kalian sih Dian ya kan mau itu apa enggak, tapi menurutku enggak sih, kalau aku enggak ya. Kalau alibinya gitu cuman praktis gitu kan, dibawa kemana-mana sendirian, aku yakin ya kan di muka umum gitu kan atau kumpul bersama teman, mending main game yang bisa dimainin bareng kan, kayak ML atau mungkin HOK atau dan segala macamnya yang bisa kayak mabar bareng lah, yang lebih seru gitu kan. Nah, terus di sini kan jelas kan kalau resource-nya gede, boros baterai kan, kalian mau gitu ngecas sambil ngecas gitu kan.
Ibaratkan HP itu kan ya ibaratnya penting ya kan, bisa untuk WA dan segala macam, cukup ribet lah kalau misalkan dipakai dan boros resource juga kan. Dan aku yakin gitu kan, kalau kalian misal praktis aja gitu atau mau main game PC yang lain gitu, ya kan, atau mending kan tadi ya bisa pakai keyboard juga kan, atau ya ibaratnya main game PC yang lain lah, kan bisa pakai keyboard dan konsol ya. Dan saranku sih mending sekalian bawa laptop ya kan, karena layarnya juga gede dan segala macamnya ya, dan lebih nyaman lah untuk dari mata ya kan. Dan ya mungkin itu, mungkin kalau kalian mau nambahin atau mungkin kalian aku salah bisa kalian koreksi itu, silakan banget di kolom komentar. Dan ya, ini tuh makasih ya.